Skuad Cina teriak-teriak. Begini kesaksian nelayan Tiongkok saat kapalnya ditembaki TNI AL di Natuna. Selama ini diam. Siapa sangka Indonesia mulai terseret dalam sengketa di Laut Cina Selatan sejak tahun 2010 lalu. Klaim sepihak Cina atau LCS memuncak pada 2016 ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan penangkap ikan ilegal di perairan Natuna dengan menggunakan kapal perang TNI AL KRI Imam Bonjol 383. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Natuna meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa dengan Cina pada saat itu. Insiden penembakan kapal Cina oleh KRI Imam Bonjol 383 rupanya tak hanya jadi tajuk utama di Indonesia. Lembaga pemikir Australia, Lowy Institute juga menilai langkah berani Indonesia sebagai suatu gebrakan. Pada tanggal 17 Juni 2016, sebuah kapal korvet kecil Angkatan Laut Indonesia, KRI Imam Bonjol menghadapi setidaknya 7 kapal nelayan dan 2 kapal pengawas pantai Tiongkok yang jauh lebih besar di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dekat Kepulauan Natuna yang terpencil. Kepulauan Natuna merupakan ujung paling utara kepulauan Indonesia di bagian ini. Terletak antara Kalimantan dan Semenanjung Malaysia, merentang hingga ke ujung selatan Laut Cina Selatan. Negara-negara tetangga sudah sejak lama mengakui perairan di bagian utara Kepulauan Natuna sebagai bagian dari ZEE Indonesia. Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menyiratkan sejak tahun 1990 dan untuk pertama kalinya pada tahun 2016 menyatakan secara terbuka bahwa wilayah perairan tersebut adalah daerah penangkapan ikan bagi Tiongkok dari dulu. KRI Imam Bonjol mengejar dan setelah melepaskan tembakan-tembakan peringatan, mengamankan salah satu kapal nelayan serta menahan para awak kapalnya karena mereka menangkap ikan secara ilegal sebelum kembali ke markasnya yang sudah kumuh di Ranai di Pulau Natuna Besar. Insiden tersebut adalah kejadian terakhir dari serangkaian pertemuan pihak berwenang Indonesia dan kapal-kapal Tiongkok di wilayah tersebut. Walau kapal pengawas pantai Tiongkok tidak mengambil resiko terjadinya konfrontasi dengan berusaha mencegah penahanan tersebut. Namun, seperti yang terjadi pada insiden serupa pada bulan Maret 2016, Kementerian Luar Negeri Tiongkok melakukan protes dengan keras dan terbuka keesokan harinya. Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, yang lebih suka dikenal dengan nama pendek Jokowi, terbang ke Ranai. Pertama kalinya seorang Presiden Indonesia berkunjung ke Natuna Besar. Dengan mengenakan jaket bomber, ia menaiki KRI Imam Bonjol yang dinamai dengan nama seorang pahlawan anti kolonial pada abad ke-19 dan ia mengadakan rapat kabinet terbatas di sana. Disitulah mereka mendiskusikan perkembangan bidang pertahanan dan ekonomi wilayah tersebut yang kaya akan ikan dan gas alam. Kunjungan Jokowi ke Natuna dimaksudkan untuk mengirim sinyal kepemimpinan Tiongkok di Beijing bahwa Indonesia akan melindungi hak-hak kedaulatan di ZEE-nya jika perlu dengan kekerasan di dalam dan di luar Indonesia. Para analis yang mengkritik tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan memuji langkah yang mereka sebut sebagai dikeraskannya pendekatan Indonesia dalam hubungannya dengan Tiongkok.